Pada saat SMA itu saya pernah main drama. Main drama jadi orang miskin. Saya tinggal sekolahnya dulu di Solo, tinggal sama nenek saya dan juga tante saya. Nenek saya dan tante saya nangis waktu ngelihat saya main drama jadi orang miskin. Sampai di rumah dimarahin. Lain kali jangan mau jadi orang miskin. Kalau tante saya, nenek saya nggak rela cucunya, ponakannya jadi orang miskin walau hanya 1 jam saja. Apa kita pikir ibu-ibu keluarga miskin itu rela dengan apa yang terjadi, kemungkinan yang terjadi terhadap anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perwira bangsa. Jumpa lagi dengan saya, Bin Sohib. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang soal ekonomi, khususnya dalam bidang kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Bersama saya sudah hadir Dr. Vivi Alatas. Beliau adalah seorang pakar ekonomi, khususnya dalam bidang penelitian kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sebelumnya, Vivi bekerja sebagai lead ekonomis di World Bank dan beliau memimpin tim untuk pembuatan laporan mengenai kemiskinan dan juga sejumlah laporan yang beliau presentasikan kepada pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia maupun di banyak negara lain. Dan beliau juga menulis sejumlah makalah dalam jurnal tentang masalah yang sama, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan juga ketenaga kerjaan bersama diantaranya dengan peraih Nobel Abhijit Banerjee dan juga bersama Angus Deaton yang juga merupakan penasehatnya saat beliau mengambil PhD di Princeton University. Saya sapa langsung Dr. Vivi Alatas. Halo, Assalamualaikum. Halo Ben, apa kabar? Bisa diundang di sini. Terima kasih udah mau datang ke Perwira Bangsa. Atas dasar pemikiran bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia ya yang cukup besar ya, terutama setelah masa pandemi ya, yang mencapai dari data BPS yang kita dapat pada Maret 2002 berjumlah 26,16 juta jiwa, yang artinya kurang lebih sekitar 9,5% dari total penduduk Indonesia ya. Kita ingin mendapat pemahaman tentang masalah kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya selain tadi COVID dan segala macam dari Dr. Vivi. Mungkin pertama-tama bisa diceritakan dulu apa yang kemudian pertama mendorong Dr. Vivi berfokus pada masalah kemiskinan dan pemerataan ekonomi ini. Panggilnya Vivi aja, nggak usah pakai dokter. Oh gitu, oke, siap. Sebenarnya kalau dilihat apa yang akhirnya menjadikan saya meneliti kemiskinan dan ketimpangan, bisa dibilang ada serangkaian serendipity yang terjadi. Serendipity, kebetulan-kebetulan yang terjadi. Sebenarnya S1 saya matematik. Tetapi pada saat SMA itu saya pernah main drama. Main drama jadi orang miskin. Saya tinggal sekolahnya dulu di Solo, tinggal sama nenek saya dan juga tante saya. Nenek saya dan tante saya nangis waktu ngelihat saya main drama jadi orang miskin. Sampai di rumah dimarahin. Lain kali jangan mau jadi orang miskin. Kalau tante saya, nenek saya nggak rela cucunya, ponakannya jadi orang miskin walau hanya 1 jam saja. Apa kita pikir ibu-ibu keluarga miskin itu rela dengan apa yang terjadi, kemungkinan yang terjadi terhadap anaknya? Itu mungkin yang pertama yang mendorong saya ingin meneliti kemiskinan. Kemudian yang kedua ada serendipity. Setelah lulus kuliah, saya S1-nya matematik tadi, saya sempat kerja di Citibank. Tapi kemudian datang ke UI untuk ngurus transkrip. Nggak sengaja di halte UI ketemu dengan salah satu teman
yang cerita ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan orang-orang dengan latar belakang statistik matematik di Development Studies Project, konsultan untuk Bappenas dan BPS. Cuma 5 menit ketemunya, dan itu mengubah jalan hidup saya. Saya melamar di DSP, dan kemudian saya diterima. Jadi DSP itu konsultan yang terdiri dari profesor-profesor dari berbagai universitas di Amerika yang memberikan input ke Bappenas dan BPS. Nah, saya menjadi riset asisten di sana. Saya jadi baru sadar bagaimana data bisa bercerita dan kemudian juga melakukan analisa itu bisa memberikan kontribusi untuk permasalahan-permasalahan pelik bangsa termasuk kemiskinan. Tapi saya sadar bahwa saya baru berenang di kolam cetek, butuh berenang di lautan, butuh belajar lebih banyak dan didorong untuk sekolah lagi. Kemudian saya di antaranya karena saya suka tentang kemiskinan ketimpangan, disuruh melamar nantinya ke Princeton. Nah, kebetulan yang ketiga adalah saya mengenal salah satu mahasiswa Princeton yang kemudian sedang melakukan penelitian di Indonesia. Dan dia mengenalkan saya dengan advisernya yang kebetulan datang ke Indonesia cuma 1 hari dalam perjalanan balik ke Amerika. Kemudian ternyata mereka sedang meneliti dengan menggunakan data Indonesia yang kebetulan saya tahu. Dan mereka tanya, dan terus saya jawab pertanyaannya dan saya bercerita bahwa saya sedang akan melamar. Mereka menyarankan nanti suruh menuliskan bahwa di statement of purpose-nya ingin bekerja sama dengan mereka. Saya nggak tahu waktu itu bahwa mereka itu adalah profesor-profesor kemiskinan ternama dunia. Angus Deaton kemudian menjadi pemenang hadiah Nobel 2015 dan juga Christina Paxson yang kemudian menjadi presiden Brown University. Jadi pertemuan yang hanya setengah jam kebetulan itu membawa beasiswa 5 tahun di Princeton. Jadi setengah jam yang Setengah jam yang ya luar biasa. alhamdulillah. Jadi dari pengalaman personal ya, tadi bermain drama, berperan sebagai orang miskin, kemudian itu memotivasi dan akhirnya ketemu jalurnya. Pas. Kalau kita lihat kemiskinan ya, apa yang menjadi tantangan utama di Indonesia ini, Vi? Dalam mengatasi kemiskinan Betul, ketimpangan ya. Nah, memang kemiskinan ketimpangan itu masalah yang pelik di semua negara. Bisa dibilang ada 3 tantangan utama. Tantangan yang pertama adalah memberikan pelayanan berkualitas bagi kesempatan yang sama bagi semua. Kita bicara tadi tentang ketimpangan. Studi menunjukkan 1/3 dari ketimpangan itu datang dari hal-hal yang tidak bisa kita rubah, yang kita bawa dari lahir. Kita nggak bisa merubah di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, apa pendidikannya, dan juga kita terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Dan ternyata 1/3 dari ketimpangan itu datangnya dari situ. Jadi takdir ya, 1/3-nya. 1/3 itu nature, lainnya nurture lah bisa dibilang itu. Karena itu perlu ada cara-cara untuk memberikan kesempatan yang sama kepada orang-orang yang terlahirnya Dengan berbeda destinasi. tempatnya dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama ya. Tantangan yang kedua adalah strategi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah mendorong orang miskin untuk bisa menolong dirinya sendiri dengan mendapatkan return terbaik dari asetnya. Aset utama kita, aset utama orang miskin adalah tenaganya. Bagaimana memastikan mendapatkan kesempatan, mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini yang menjadi tantangan yang besar. Karena seringkali kita tahu pada saat pandemi banyak terjadi PHK dan sebagainya. Ini yang harus ditangani. Tantangan yang ketiga adalah bencana seperti pandemi ini. Bencana itu pabrik kemiskinan. Bahkan sebelum pandemi, satu dekade sebelum pandemi, ada sekitar 18.000 bencana, shock, guncangan besar dan kecil, apakah itu banjir dan sebagainya, gagal panen dan sebagainya yang terjadi di Indonesia, yang punya dampak mungkin kalau dihitung loss-nya bisa sampai 16 miliar dolar. Jadi kemampuan mengatasi bencana ini adalah salah satu tantangan yang utama. Bukan hanya mencegah, tetapi juga bagaimana mengatasinya. Jadi 3 tantangan itu yang menjadi PR besar di setiap negara. Ya, tadi 3 tadi itu yang pertama soal Yang pertama memberikan kesempatan yang sama karena ada unequal opportunity. Yang kedua memberikan perluasan kesempatan kerja yang layak.
Yang ketiga adalah memastikan punya cara untuk mengatasi atau bahkan preventing bencana. Ya. Kita pernah sering mendengarkan istilah kemiskinan struktural. Tadi mungkin itu kaitannya dengan tadi ya, bagaimana untuk menolong orang-orang miskin, menciptakan ekosistem yang pas untuk mereka gitu ya. Itu bagaimana, Vi? Artinya selama ini berdasarkan penelitian yang Vivi telah lakukan selama ini, bagaimana itu sudah dilakukan dan sejauh apa itu menolong? Mungkin yang perlu dilihat di sini kalau kita melihat akar permasalahan tadi, kalau saya tidak salah mengerti, apakah sampai sejauh mana permasalahannya ini permasalahan struktural atau non struktural ya, kultural dan sebagainya. Saya sih lebih suka melihatnya pada saat kita bicara tentang kemiskinan, kita melihat dari kendala-kendala yang dialami oleh orang miskin. Ya. Kendala-kendalanya itu untuk mudahnya bisa dibagi menjadi 3. Tidak tahu, tidak mau, tidak mampu. Nah, kendalanya ini bisa datang dari eksternal, bisa datang dari internal. Yang kendala tidak mampu itu kaitannya banyak dengan strukturalnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya kendala tidak tahu dan tidak mau tadi. Kendala tidak tahu karena di dalam tangga-tangga kehidupan itu sebenarnya ada perilaku-perilaku kunci yang bisa memutuskan jeratan kemiskinan antar generasi. Kita sering berbicara sekarang ini tentang tengkes, tentang stunting, yang dampaknya terus berlanjut antar generasi. Tetapi sebenarnya ada perilaku-perilaku kunci yang bisa dilakukan untuk mencegah itu. ASI, imunisasi, nutrisi, vaksinasi, itu harusnya dilakukan. Tapi seringnya tidak tahu caranya, tidak tahu pentingnya, tidak tahu bagaimana haknya untuk mendapatkan berbagai macam program yang ada. Tapi tidak tahu aja nggak cukup, butuh mau. Mungkin tahu pentingnya vaksinasi pada saat pandemi ini, tetapi tidak mau. Mungkin tahu tentang pentingnya baca buku, tapi tidak mau dan sebagainya. Ada hal-hal yang terkait bukan hanya penting memastikan adanya sarana prasarana, tetapi penting juga menggunakan behavioral science supaya orang mau melakukan apa yang harusnya dia lakukan sehingga nantinya punya dampak yang baik dalam mengentaskan kemiskinan bagi dirinya dan bagi anak cucunya nantinya. Tidak mampu ini yang terkait dengan struktural, yang terkait aksesnya yang tidak ada atau kualitasnya yang tidak sama antara kualitas pelayanan bagi anak miskin, orang miskin maupun untuk yang orang mapan. Bisa jadi kualitas sekolah anaknya Ben Sohib itu beda dengan anak yang terlahir di Indonesia Timur sana misalnya. Dan ini yang harus diatasi. Akses-akses juga bisa yang terkait dengan regulasi dan sebagainya. Mungkin jadi ketiga hal itu mendefinisikan baik struktural maupun non struktural masalah yang dialami, kendala yang dialami oleh orang miskin. Jadi antara tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu tadi. Iya. Seperti lingkaran setan ya. Betul. Mau tidak mau apa? Edukasi untuk memutus mata rantai. Ini mau tidak mau Itu. berarti ya harus pendekatannya itu harus holistik ya. Tidak bisa berharap hanya dengan mengalokasikan dana kita bisa mengatasi stunting misalnya. Tidak bisa berharap dengan memastikan ada program orang akan berbondong-bondong untuk ikut program itu dan melakukannya. Artinya pendekatannya harus melihat dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, sehingga memastikan akhirnya terjadi apa yang harus dilakukan. Bisa jadi ya memang kendalanya itu soal biaya, tetapi mungkin bukan hanya sekedar biaya. Kalau misalnya kita mau misalnya memastikan orang mau untuk mengambil keterampilan, bukan hanya sekedar dengan memberikan uang, tetapi juga mendorong sehingga dia tahu, oh apa sih sebenarnya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini, supaya dia jadi punya inspirasi dan motivasi untuk belajar. Jadi harus paralel ya semuanya. Harus paralel dan aktornya juga harus semua, bukan hanya pemerintah. Nah, kalau bicara soal aktor tadi itu kan pemerintah sebagai regulator ya. Terus apalagi aktor yang lain? Saya selalu bilang bahwa pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang begitu pelik ini butuh pendekatan sebuah orkestra, butuh P5, public, private,
people perguruan tinggi partnership. Publik tentu saja ya, pemerintah butuh punya komitmen yang tadi kita sudah bicarakan, komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama, komitmen untuk penciptaan lapangan kerja, komitmen untuk memberikan social protection yang baik. Tetapi ada satu lagi komitmen yang dibutuhkan dari pemerintah, yaitu komitmen untuk melakukan evidence based policy action. Decision makingnya itu berdasarkan evidence based. Kenapa demikian? Masalah kemiskinan itu begitu peliknya, nggak mungkin kita hanya berdasarkan tradisi atau berdasarkan persepsi atau apa yang berhasil di negara lain langsung kita terapkan begitu saja. Perlu pendekatan evidence based policy making untuk mengetahui akar permasalahannya apa, kemudian respon yang paling tepatnya seperti apa, berhasil atau tidaknya. Dan ini menegaskan juga pentingnya kerjasama antara policy maker, pemerintah, dengan perguruan tinggi, knowledge maker, untuk memastikan input tentang kendala, tentang symptoms, tentang constraint yang paling bahaya yang mana, itu menjadi sesuatu yang dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian ada sistem evaluasi dan monitoringnya. Karena masalah-masalah ini bisa jadi, oh kita coba pendekatan yang ini, belum tentu impactnya tepat, harus ada perubahannya. Jadi komitmen terhadap evidence based policy making ini diperlukan kalau kita mau memastikan ini akan punya dampak yang efektif. Mungkin itu, dan tentu saja swasta tidak kalah pentingnya ya. Swasta yang tidak kalah pentingnya karena swasta itu yang menyediakan lapangan kerja. Kita butuh, saya selalu bilang, kita butuh martabak penciptaan lapangan kerja, bukan hanya yang lebih besar, tetapi yang rasa enaknya lebih merata. Ada segmentasi di dalam lapangan kerja kita, informal dan formal dan sebagainya. Itu yang harus kita atasi. Dan kemudian tentu saja kita ini ya, komunitas punya peranan yang sangat penting. Saya selalu bilang beberapa kali bahwa ada 4 peranan yang bisa kita berikan. Pertama, urun tenaga. Urun tenaga dalam artian menjadi mitra pemerintah dalam mendorong berbagai macam program, misalnya dana desa, agar benar digunakan untuk prioritas yang paling tepat. Menjadi mitra untuk memastikan guru dan bidan melayani dengan sepenuh hati. Kemudian juga urun pikiran untuk melihat sebenarnya kendala lokalnya apa, solusi lokalnya apa, yang bisa jadi tidak kasat mata untuk pemerintah di atas karena beda-beda antar satu daerah dengan yang lainnya. Kemudian urun disiplin tadi perilaku-perilaku kunci, bagaimana mengajak orang untuk mau melakukan perilaku-perilaku kunci, bukan hanya menyontohkan, tetapi juga mengajak orang lain. Dan yang terakhir urun dana diantaranya ya bayar pajak. Mau tidak mau, kalau kita ingin banyak yang bisa dilakukan di negeri ini, butuh banyak yang mau merawat negeri ini dengan bayar pajak. Ya, jadi sangat ini ya, multidimensi betul. Multidimensi. Ya, masalah kemiskinan itu. Kita semua punya peranan. Iya, multidimensi kemiskinan juga penanganannya juga sangat betul. kompleks ya. Dan mungkin dari kompleksitas penanganan permasalahan dan penanganannya itu kemudian muncul juga misalnya kesalahan sasaran dalam penerimaan bantuan gitu. Itu apa yang bisa dijelaskan? Iya. Memang targeting apalagi di negara dengan 18.000 pulau di Indonesia yang tadi kerentanannya itu sangat tinggi, yang miskin gantian tadi, itu suatu masalah yang sangat kompleks. Namun demikian ada banyak pembelajaran baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita lakukan untuk terus memperbaiki ketepatan sasaran. Ada 2 macam jenis kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah apa yang disebut dengan exclusion error. Orang yang harusnya berhak menerima tidak menerima. Kesalahan yang kedua adalah inclusion error. Orang yang harusnya tidak menerima justru menerima. Dan ini terkait dengan metode dalam melakukan targeting itu. Yang dibutuhkan Indonesia itu bukan hanya datanya, tetapi sistem targetingnya yang menjadikan apapun yang terjadi, tadi bencana tidak ada satu negara pun yang imun, kalau ada bencana yang terjadi Indonesia selalu siap untuk menjangkau rakyat miskin dan rentannya. Dan teknologi juga berbagai macam pembelajaran dari negara lain menunjukkan ada cara untuk membuat suatu apa yang disebut misalnya on demand application system yang memberikan kesempatan setiap orang untuk mendaftar
saya merasa perlu dibantu. Tetapi daftar bukan berarti serta-merta langsung menjadi penerima. Ada cara untuk memilah yang mapan dari yang miskin dengan memastikan utilisasi berbagai macam data, termasuk data penggunaan telepon, data penggunaan listrik, kemudian data satelit, data spasial dan sebagainya, sehingga kita bisa memilih dan memilah siapa yang lebih berhak. Kemudian sekarang pun juga sudah begitu banyak cara-cara metode baik deep learning, machine learning yang bisa digunakan untuk seleksinya yang lebih tepat. Intinya kalau ada semacam on-demand application system ini, ada kemungkinan untuk menjangkau rakyat miskin dan kalau perlu dikembangkan, dibesarkan, bisa dilakukan dan teknologi memungkinkan untuk itu. Tentu saja perlu disiapkan dengan baik. Banyak cara sekarang ini yang lebih mudah ya untuk mengindikasi. Tidak mudah, ya, tetapi bisa. Bisa dilakukan untuk mengidentifikasi mana yang segmen-segmen tadi. Segmen-segmen. Ada ungkapan lama itu, Vi, misalnya nasib kemiskinan ini atau nasib orang miskin ini ditentukan oleh mereka yang kaya. Gitu. Bagaimana pandangan Vi soal itu? Ini saya jadi teringat. Maksudnya ditentukan oleh orang kaya, maksudnya gimana? Mungkin boleh di ini. Ya artinya yang jadi ada dominasi orang dominasi kaya gitu. Yang mendrive ekonomi ini adalah kapital para pemilik kapital besar gitu korporasi. Jadi kayak dominasi orang lain gitu terhadap dia gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memandang kemiskinan itu, apakah sekedar konsumsi atau juga objek ataukah sebagai. Kemudian juga melihat dari definisi kemiskinan itu sendiri, saya jadi teringat ada Amartya Sen, another Nobel laureate yang melihat kemiskinan itu bukan hanya sekedar memiliki konsumsi di atas garis kemiskinan, tetapi juga terbebas dari termasuk yang tadi disebutkan dominasi yang lain dan sebagainya. Dan ini menurut saya memang tepat untuk dilihat. Kemiskinan itu bukan hanya sekedar satu dimensi, butuh dilihat secara dimensi secara keseluruhan, termasuk diantaranya kebahagiaan batin dan sebagainya, kemampuan untuk merdeka, tidak terjajah dan sebagainya. Indeksnya banyak ya. Bisa dari indeks, bisa dari berbagai macam cara untuk melihatnya. Bahkan menurut saya walaupun multidimensi kemiskinan ini banyak cara untuk memandangnya, tapi yang saya mungkin agak beda dengan yang lain di sini adalah ada satu doa Nabi yang menurut saya itu mendefinisikan multidimensi kemiskinan. Doa itu doa yang untuk bisa terlepas menurut saya loh ya, walaupun saya bukan ustadzah dan sebagainya. Mungkin Ben Soeb juga tahu tentang Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min khalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Allah dari keluh kisah dan sengsara. Aku berlindung kepada Allah ajzi wal kasal dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung jubni wal bukhul dari pengecut dan kikir. Khalabatid dain wa qahrir rijal dari lilitan hutang dan penindasan orang. Artinya sebenarnya unsur-unsur keempat unsur ini unsur yang penting itu dalam dimensi kemiskinan ada di situ semua. Ada di situ semua. Pertama, dimensi yang tadi seperti disebutkan Amartya Sen, bahwa ini bukan hanya soal konsumsi, tapi juga soal kebahagiaan batin. Kemudian ada juga dimensi tentang kegigihan, disiplin tadi, kemalasan kan, dan itu sebagainya, sama yang perilaku kunci yang tadi yang harus dilakukan, betul. Kemudian tadi kekikiran ada dimensi butuhnya bantuan sosial, distribusi, betul, ekonomi, dan kemudian yang terakhir ini penindasan orang, penindasan orang artinya kita pada saat melihat kemiskinan harusnya melihat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi hal-hal seperti marginal population, diskriminasi, harassment, hak-hak PRT dan sebagainya. Migrant workers yang harus diperjuangkan untuk memastikan tidak ada eksploitasi delom parlom oleh siapapun, apakah itu majikan, atasan, aparat dan sebagainya. Ada sebagian pakar ya menyebut bahwa sistem klasik dan berjenjang dalam pendidikan itu adalah merupakan produk kapitalisasi ilmu, sehingga akses pendidikan bagi
kaum yang terpinggirkan atau kaum miskin itu menjadi terbatas ya. Bagaimana pandangan Vivi dalam soal itu? Ini saya pikir kaitannya ada dengan perlunya reformasi pendidikan yang bukan hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga peningkatan kualitas, mengatasi ketimpangan kualitas secara keseluruhan. Karena ada studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan hanya mengatasi ketimpangan akses, kalau kita mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, itu dampaknya 9 kali lebih tinggi. Akses aja memastikan setiap orang sekolah sampai SMA atau ini, tapi kualitasnya biasa-biasa aja, dan beda antara kualitas yang didapat dari anak keluarga miskin dan keluarga mapan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin bisa meningkatkan ketimpangan. Karena pada saat kita memaksa dia bersekolah bukan memaksa ya, dia bersekolah di yang kualitasnya mungkin biasa-biasa saja, padahal yang lainnya bisa melesat jauh, akan menciptakan ketimpangan. Karena itu saya pikir reformasi pendidikan secara keseluruhan itu sangat penting, apalagi pada saat sekarang ini disrupsi teknologi menekankan bahwa yang bisa menang adalah yang bisa terus beradaptasi, yang bisa terus belajar. Ya. Ketimpangan di bidang kualitas pendidikan otomatis menciptakan ketimpangan di yang kemudian terus akan begitu ya. Iya. Ya. Dan terus bisa ada jeratan kemiskinan antar generasi. Kemungkinan anak yang lahir dari orang tua yang dengan pendidikan rendah akan korelasinya bukan berarti selalu terjadi dengan tingkat pendidikan anaknya akan sangat tinggi. Iya, itu kembali lagi tadi ke kemiskinan struktural tadi. Betul. Kalau nggak salah nulis buku juga ya? Itu zaman dahulu kala. Oh iya. Apa itu kalau boleh tahu? Saya belum itu pernah. lebih ke arah ngomyang aja lah, ngomong sendiri gitu. Dan ya lebih ke cerita pengalaman selama waktu itu, terus kemudian diperbaiki, lebih ke cerita tentang harapan dan juga tentang perjalanan dan tentang doa-doa yang saya kagumi. Nanti suatu waktu saya pengen baca. Oh, ada, nanti saya kasih. Boleh. Kalau lagi. Saya juga baca beberapa kali ya tulisan Vivi mengenai ekonomi di berbagai media massa, majalah. Tapi juga pernah juga dengar Vivi bicara soal moral engagement. Oh, disengagement. Disengagement ya. Apa itu bisa diceritakan sedikit dan mungkin ada kaitannya nggak sama soal kemiskinan dan pemerataan ini? Sangat. Modal sosial kita itu yang paling, Indonesia ini negara yang kaya, tapi kekayaan Indonesia yang paling utama itu bukan soal minyak dan sebagainya, tetapi modal sosial. Indonesia capacity for coordinated action. Dan virus yang paling utama di situ adalah ujaran kebencian dan hoax. Ujaran kebencian dan hoax ini yang di salah satu yang saya bikin sedikit videonya itu, moral disengagement, kok bisanya orang melakukan hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan, baik itu penyebaran kebencian maupun penyebaran hoaks, percaya begitu saja terhadap konspirasi teori, dan ternyata ada beberapa hal yang di bukunya Albert Bandura itu yang menceritakan kenapa sih itu bisa terjadi dan bagaimana cara menangkalnya. Di antaranya ya lebih ke arah gimana caranya kita mendudukkan, berusaha berani untuk bilang tidak, berani untuk meluruskan pada saat misalnya di WhatsApp grup dan sebagainya ada informasi-informasi yang jelas-jelas itu hoax atau bahkan mengajak ke ujaran kebencian, itu perlu diluruskan. Dan ternyata kalau ada yang meluruskan satu saja, orang-orang yang the silent majority-nya nggak jadi gampang percaya. Saya pikir pendekatan-pendekatan behavior itu perlu bukan hanya untuk perilaku kunci, tetapi juga untuk menangkal virus-virus yang bisa merusak modal sosial paling utama. Urun yang tadi 4 urun itu adalah capacities for coordinated action yang Indonesia punya sekali kemampuan untuk itu. Dan pandemi menunjukkan ada banyak kiprah-kiprah yang dilakukan yang bersama mengatasi kendala lokal yang kita tidak mau terusak begitu saja karena modal sosial tadi terporak-poranda. Tergores ya. Ya. Ya.
Kemarin kan Vivi terlibat di G20 Di Think 20 bukan G20. Oh, Think 20 ya. Bisa ceritakan sedikit dan apa kaitannya kira-kira kontribusi itu untuk negara kita khususnya dalam soal Iya, saya kemiskinan dan kebetulan pemerataan. menjadi salah satu co-task force untuk Task Force 5 yang tentang kemiskinan dan ketimpangan. Yang kami lakukan adalah bersama-sama dengan peneliti dari berbagai negara G20 untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mengatasi ketimpangan dan kemudian memberikannya kepada G20 sebagai masukan. Tentu saja bukan sebagai binding, tetapi lebih ke memberikan masukan diantaranya tentang youth unemployment issues, kemudian tentang berbagai hal yang terkait dengan gender, kemudian ketimpangan secara keseluruhan. Iya. Kalau Vivi lihat ya pengentasan kemiskinan ya, dan juga pemerataan ekonomi di Indonesia ini sudah di right track dan kedepannya akan bagaimana dalam pengamatan Vivi? Building blocks-nya ada ya, banyak. Indonesia punya serangkaian program-program kemiskinan yang menurut saya banyak yang sudah on the right track, tetapi terus perlu selalu ada room for improvement gitu loh. Apalagi dengan sekarang ini ada banyak disrupsi yang terjadi, pandemi dan sebagainya. Bagaimana memastikan tidak ada jeratan middle income trap, kita perlu terus berbenah. Dan itu tadi pentingnya evidence based policy making. Balik lagi ke program-program kemiskinan biasanya dilihat dari bantuan sosial, kemudian social protection. Secara building blocks-nya aja ada, tetapi mungkin perlu lebih dikembangkan sehingga lebih adaptif, lebih komprehensif dan lebih menjadi modern dalam artian penggunaan teknologinya untuk menjangkau yang tadi kita bicara soal targeting, kemudian juga untuk evaluasi dan monitoring, kemudian juga untuk complaint resolution system, sehingga ada cara, ada sistem menjadi terukur, menjadi terkoordinir, menjadi terdanai dengan baik, yang mana yang patut lebih didanai, sehingga nantinya bisa tercapai dengan baik. Ya, betul. Ya, kita berdoa, berharap dan optimis insyaallah masalah pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di negara kita akan terus disempurnakan dan mencapai target yang membahagiakan. Ya. Balik lagi, setiap orang punya peranan. Ya, jadi artinya bukan hanya pemerintah, betul, tetapi kita masing-masing pun bisa melakukan yang tadi 4 urun tadi, ya, sehingga paling tidak kalau masing-masing kita menjadi air, bisa tetesan air bisa membasahi semuanya. Ya. Oke, demikian perbincangan saya dengan Dr. Vivi Alatas. Semoga bermanfaat dan menambah informasi dan motivasi kita untuk ikut berperan meskipun setetes dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, senang sekali bisa diundang.